Bioteknologi adalah teknologi yang menerapkan prinsip ilmiah untuk menyediakan barang atau jasa dengan rekayasa menggunakan agen biologi. Agen biologi yang dimaksud itu makhluk hidup. Perbedaan bioteknologi itu ada konvensional, ada modern. Kalau yang konvensional itu ditemukan sejak awal peradaban manusia, sedangkan yang modern berkembang saat struktur DNA mulai ditemukan, sekitar abad 19-an. Nah, yang konvensional nih contohnya yogurt. Dulu yogurt itu disimpan dalam lambung hewan. Sehingga lambung hewannya ini kan ada mikrobanya. Dia memicu fermentasi. Bakteri akan makani nutrisi dari si susu, terus dia menghasilkan metabolit berupa asam laktat. Asam laktat ini mengubah tekstur yogurt jadi kental dan juga ada asamnya gitu. Terus kalau yang kedua, konvensional itu tuh biasa langsung memakai hasil dari produksi mikroba. Jadi misal si mikrobanya ini menghasilkan asam laktat, jadi yang dipakai asam laktat. Kalau yang modern, biasa kita merekayasa organismenya dulu di genetiknya biasa. Terus alat dan metodenya sederhana, yang ini alat metodenya rumit, yang konvensional kurang steril, kualitasnya belum ada standar, yang modern tentunya udah lebih steril, dan tingkat produksinya tuh lebih tinggi dalam waktu yang singkat, kualitasnya juga udah terstandarisasi. Contohnya yang konvensional ada keju, roti, yogurt, nata de coco, dan lain-lain. Kalau yang modern itu ada kultur jaringan, cloning, insulin buatan, dan lain-lain. Kalau biotek konvensional dalam bidang pangan, itu contohnya ada 11. Itu yang pertama dari Sobos Oryzae, ini jamur, itu ke tempe. Terus Neurospora Cytophila ini oncom, dua-duanya banyak kedelai. Saccharomyces cerevisiae itu tuh kapang atau ragi untuk membuat roti, tape, wine. Jadi ini yang termasuk sering banget kita temuin. Roti itu tuh pakai raginya ini untuk menghasilkan CO2. Jadi rongga-rongga di roti yang membuat tekstur roti itu lembut itu tuh hasil CO2 dari Saccharomyces cerevisiae. Kalau tape itu tuh fungsinya dari ragi ini tuh agar ketelanya tuh lunak. Terus kalau wine itu tuh untuk mengejar produksi alkohol. Terus Aspergillus wenti itu tuh bikin kecap, bahannya dari kedelai juga. Acetobacter aceti itu tuh dari cairan pati atau cairan yang mempunyai gula, sehingga si Acetobacter acetinya bisa makanin itu terus menghasilkan metabolit asam cuka. Terus ada Acetobacter psilynum, ini menghasilkan nata de coco. Bahan dasarnya kan air kelapa. Air kelapa nih bakal dimakan nutrisinya sama Acetobacter psilynum ini, dan dia akan menghasilkan metabolit berupa lembaran selulosa. Nah, selulosa ini tuh yang kita sebut sebagai nata de coco. Terus ada Lactobacillus casei menghasilkan kefir. Terus Streptococcus thermophilus menghasilkan keju, Lactobacillus bulgaricus menghasilkan yogurt. Nah, dari ini semua tuh bahan dasarnya tuh susu. Terus ada Lactobacillus kimchi, itu tuh menghasilkan kimchi, ini dari sawi. Terus ada Spirulina sp, itu menghasilkan PST. Itu tuh protein sel tunggal, bahan dasarnya uniselular. Terus di bidang lain, konvensional itu tuh ada Thiobacillus ferrooxidans, itu pemisah besi di bidang tambang kepakainya. Terus ada Thiobacillus oxidan, itu pemisah tembaga di bidang tambang. Bacillus thuringiensis PT itu insektisida mikobial itu di pertanian. Terus ada Methanobacterium, itu menghasilkan metana, itu untuk menjadikan energi. Terus ada Penicillium notatum, itu menghasilkan penicillin, itu antibiotik yang paling sering kepake, itu di bidang medis. Terus Pseudomonas otida, itu pengurai minyak, ya di bidang penguraian. Terus masuk ke yang biotek modern, itu contohnya ada insulin, antibodi monoklonal, cloning, kultur jaringan, organisme transgenetik. Tapi yang bakal dibahas itu cuman insulin sama kultur jaringan. Insulin itu pakai DNA rekombinan. Sejarahnya tuh gini, dulu insulin tuh diekstrak dari pankreas ternak, tapi ya nggak cukup karena penderita diabetes tuh lebih banyak daripada insulin yang dihasilkan dari ekstrak ini. Terus pada tahun 1980, mereka menemukan cara efisien, yaitu E. coli direkayasa genetiknya.
Jadi DNA sirkuler atau plasmid pada Escherichia coli disisipin gen insulin dari pankreas manusia. Jadi gini, di sini tuh bakterinya, di sini sel manusia bagian pankreas. Di sini tuh E. coli itu punya kayak semacam DNA bulat yang namanya plasmid. Terus plasmidnya dikeluarin, dipotong pakai enzim namanya enzim restriksi. Jadi bentuknya nggak lengkap gini. Terus DNA dari pankreas dikeluarin sedikit, terus digabung pakai enzim namanya enzim ligase. Nah, ini udah jadi DNA rekombinannya. DNA rekombinannya kemudian dimasukin lagi ke sel inang, dibalikin ke sel bakterinya ini. Terus dia akan cloning, akan mencah diri, dan karena ini ada gen penghasil insulinnya, dia akan menghasilkan insulin. Nah, insulinnya ini yang diekstrak sama orang-orang medis. Terus ada mikropropagasi atau kultur jaringan. Artinya adalah perbanyakan tumbuhan atau propagasi secara vegetatif dengan manipulasi jaringan somatik atau jaringan tubuh dalam kultur aseptik, steril, dan terkontrol. Dasar teorinya, tumbuhan itu kan punya totipotensi. Totipotensi adalah potensi yang bisa membentuk individu baru jika dikulturkan di luar tubuhnya. Kalau dari mikropropagasi ini keuntungannya dia sifat tanamannya sesuai dengan induk. Jadi udah pasti kualitasnya terjamin. Terus perbanyakan tanaman lebih cepat, dapat diekspor tanpa karantina karena tanaman yang kultur jaringan ini bebas penyakit. Tapi kelemahannya kultur jaringan ini menyebabkan plasma nutfah jadi tidak beragam. Karena ya orang cenderungnya pada mau yang bagus-bagus saja kan gennya, jadi yang dikembangbiakin pakai kultur jaringan yang gennya bagus saja. Contoh dari kultur jaringan tuh ada plantlet.